Baik, kembali lagi dengan pembelajaran programming geofisika. Pada sesi kali ini, saya akan belajar mengenai MATLAB dengan tugasnya buat eh, if rumus if ya, if else, plus if dari 9 eh, benda tegar ya, yang berhubungan dengan momen inersi. Jadi yang pertama, kita tuliskan dulu untuk jadi kalimatnya nanti. Mau di Kemudian kita tampilkan di display bahwasanya nah ini adalah perhitungan momen siap. Oke. Seperti yang kita pelajari sebelumnya bahwa setiap eh, menampilkan di display itu selalu diawali tanda kurung belakang titik dan juga diakhiri dengan tanda yang sama. Setelah itu eh, kita beri jeda nanti ketika lakukan perhitungan dalam eh, progress ya untuk menampilkan hasil itu nanti kita memberi jeda ya. Ini kita coba dua dulu. Lalu kita tampilkan dulu 9 benda tegarnya ya. Kita akan tampilkan dengan display. Oke. Oh, di awal silakan sila silakan pilih untuk da- dari satu ya. Karena ada 9 dari 1 sampai 9. Oke. Setelah itu apa nih benda pertama kita tampilkan display satu batang silinder ya, poros melalui saat ya. Terus yang kedua itu display batang silinder poros melalui ujung. Tiga display segi 4 ya. Sorry. Ini kita belum tahu. Ya, oke. Plat segi 4 poros melalui satu. Dan yang keempat, empat segi tipis ya. Ya, segi 4 tipis poros sepanjang ya tepi ya. Terus yang kelima ada silinder berongga nih ya. Silinder berongga. Terus yang keenam, enam ada enggak pakai keenam sorry, enam ada
silinder jalan. Terus yang ketujuh, dan silinder tipis berongga. Yang ke-8. Sorry. Selalu lupa ya. Parada bola pejat. Bola pejat. Yang ke-9. Sembilan. Sorry. Dan bola tipis berongga ya. Buat kita tampilkan 9 menit apa aja, maka hmm, kita mau menginput ya pilihan P sama dengan eh sorry, oh iya benar, P sama dengan input, masukkan pilihan. Jadi kita nanti mau milih, konsepnya memilih benda yang mana ya yang mau kita ambil sebuah perhitungan. Nanti kita masukkan angka dari masa dan dari panjangnya ya. Pilihan. Oke, jadi kita pakai mulai if ya, if. Jadi ketika if P ini P-nya dia pilihan ke satu, ya, maksudnya itu yang eh, benda pertama tadi. Oke, kita display dulu, kita tampilkan mengenai datang, 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 der, poros, melalui standar. Selanjutnya kita masukkan, makanya nanti berapa ya, nanti kita tinggal cek M-nya ya, M sama dengan input, input, masukkan nilai ya dari massa benda ya. Sebenarnya dalam kilogram. L ya. L itu bukan input, masukkan nilai, sorry, nilai panjang ya, panjang tang dengan satuan meter. Lalu kita ntar mau cek jadi rumusnya ya. Ini mau kita kan pokoknya
Iya, I. I sama dengan setengah. Ini ambil dari rumusnya ya. Koma dikalikan kan ikan X, sorry, yang mana ya? L. Oke deh. Bentar ya. Ini kita mau ambil pangkat. Oke, kita lanjut pangkat dua. Lalu mau kita tampilkan F print F momen inersia ya. Momen inersia. Kita minta menampilkan dua angka setelah koma. Nah, satuan kilogram kilogram meter kuadrat ya. Bahwa nanti itu enter ya, enter itu bisa ya, nggak tergabung gitu maksudnya ya. Nah, nanti kita cek lagi ya. Oke, ini tinggal copy aja ya. Copy dan ganti ya. Save ya sekarang. Di sini ya, ya yang dua. Ini kita eh ya ini ya. Sebenarnya input semua aja sih. Nanti kita tinggal ganti di kalimat yang perlu diganti ya. Kayak ini nomor dua ini harusnya kan ganti ini ya. Batang silinder di ujung ya. Ini ya. Kita copy. Terus ini sama tetap untuk ML-nya. Dan rumusnya ini yang berbeda ya. Sepertiga ya pakainya. Oke. Satu per tiga kali sorry aku tetap M kali L kuadrat if print F. Oke. Terus kita lanjutkan lagi. Oke. Sini. Oke. Oke. Ini yang ketiga. Ketiga tadi apa? Plat segi empat melalui pusat ya. Ini coba kita copy. Ini ganti yang di sini.
Oke, ini sama, berarti kita lihat rumusnya 0,5 kali M kali, nah kita perlu ini lagi, kali M dikali kurung plus apa? Ya, kita lanjutkan kembali di sampai A kuadrat, eh, A kuadrat plus B kuadrat ya. Itu rumusnya dari plat segi 4 poros melalui pusat. Oke, lanjut lagi. Nih, ini P4 ya. Udah ada 4. Apa? Plat segi 4 tipis, poros, panjang, tepi ya. Tepi, biar cepat ya. Tinggal sini pindah, yang sama. Ya, rumusnya aja yang berbeda ini. Sepertiga ya. Sorry, sorry. Sepertiga. Jadi M. Oke, lagi. Ya, kelima ya sekarang ya. Ma, Pak, kita lihat benda kelima di sini, silinder berongga ya. Oke, silinder berongga. Oke, untuk rumusnya silinder berongga 0,5 kali M, 0,5 kali M di R dari jari ya. Satu, kita butuh kuadratnya. Mana tadi? Oh, ini. Satu kuadrat ditambah 2 kuadrat ya. Oke, kuadrat. Ya Allah. Oh, santai ya. Santai aja ya. Santai. Kita tidak ada insiden. Kegeser. Itu udah 2 kuadrat. Oke. Nah, ini yang mulai kelima. Oh, bentar. Oh, tadi ada kesalahan. Jadi yang keempat ini harus kita ganti ya. Enggak seluruhnya kesamaan itu sama. Karena yang diketahui ini rumusnya A, jadi kita tulis ini A. A itu menunjukkan apa? Input dari masukkan nilai panjang pelat ya. Pelat.
Nah, yang tadi juga gitu. Ini kurang menambahkan AB ya. B, B, A, B. Kalau A itu apa? A itu input, A itu input apa ini? A itu, ini ya, sama ya. Sama ini. Nilai panjang, plat ya. Kalau yang B itu nilai nilai lebar ya. Nilai lebar. Ih, jadi betul perhatian, jangan sampai ada yang terkeliru ya. Di sini ya harus menyesuaikan rumus yang yang dihasilkan. Sepertiga kali, oh ini belum ada hukum. 3 kali MA, oke. Yang kelima, satu, dua, belum, oke. Pertama dulu, R1 sama dengan, sama dengan input, sorry, input, masukkan nilai dari nilai dari di dalam. Kalau yang R1 itu yang dalam. 22 meter, sedangkan R2 itu input, ya, input, eh sorry, kan dari di luar, sorry. Nah, oke, udah, satu dua udah, masuk kita ke bagian keenam. Bagian keenam ini cukup simpel karena kalau saya melihat rumusnya itu adalah keenam mengenai silinder gel. Silinder gel, sorry, bukan ini. Ini. Gel, nah, ini yang diganti. Eh, ini R-nya. Karena rumus dari silinder gel sendiri adalah 0,5 dikalikan M dikalikan R kuadrat. Untuk R kuadrat ya. Kita cari tadi ya. Oh ini kita bisa ganti ya. Ini kita butuh ini kuadratnya. Oke. Nah, kita masukkan input dari nilai R. Keterangannya adalah masukkan nilai, oke, nilai T. Kita 0,5 kali N, 7. Sama, ini juga bukan MR ya, kalau saya ada rumus. Karena yang ketujuh, karena yang ketujuh ini silinder, silinder tipis berongga ya.
Hidrogen berongga. Oke. Itu kan. Ya, ini berarti bahwasanya untuk inersianya yang ke berapa itu? Tujuh ya. Yang ketujuh itu M kalikan R kuadrat. Ya, lanjut. 8 Del ya. Oke. Jalan. Penjelasan sendiri keterangannya sama ya. Hanya saya membedakan ini untuk rumusnya. Itu 2/5 kali M R kuadrat. Dengan terakhir, benda ke-9. Untuk benda ke-9 ini mengenai bola tipis rongga. Bola tipis rongga juga kayaknya membedakan ini ya, 2/3. Harusnya aja. Terakhir N ya. Kalau ditampilkan, soalnya nanti error gitu ya. Ya Allah. Wah, apa ini? Oh, don't panic ya, teman-teman. Namanya juga belajar. Oke, oke, boleh. N. Oke, kita coba. Bismillah. Untuk kita tampilkan, ini rantau. Ini judulnya eh, momen inersia. Oke, oke. Ini kita save dulu nanti masuk ke dalam apa ya namanya. Ya nanti saya tunjukkan lah nanti ketika lihat. Oke, ya kita mau run dulu ya. Nah, ini yang saya maksud. Jadi folder yang sudah tadi di save melalui script yang sudah dibuat nanti munculnya di sini. Jadi ini ada beberapa file yang sudah dilakukan percobaan dari yang pertama itu ada programming konversi suhu, terus ada freeform object, terus ada programming awal ini uh, yang coba dari MATLAB sendiri untuk pertama kalinya. Terus ini ada persamaan kuadrat yang akan if juga kemarin di percobaan, lalu juga ada konversi temperatur ya. Ini yang minggu kemarin juga menggunakan if constraint ya, sama dengan persamaan kuadrat. Nah, ini yang saya masukkan. Yang saya masukkan ini momen inersia. Jadi, silakan pilih ini. Saya pilih apa ya? Pertama, coba yang satu. Ya. Nah, ke satu nih sudah di setting bahwa yang mau kita fokuskan itu batang silinder poros melalui pusat. Nah, kita tentukan masanya. Oke, katakan masanya 10 ya, 10 kilo, Pak. Berat sekali ya? Jangan-jangan, 5 aja ya, 5 aja. 5, panjangnya, hmm, berapa ya? Nah, ya? Apaan ya? 8 meter tuh terlalu panjang juga ya? 4 lah, 4 meter. Oke. Error in moment inertia.
Ah, lain 21. Wah, apa ini kira-kira ini? Ya, ini perlu namanya cross check kembali lain 21 ya. Ya. Apa ini lain 21? Kira-kira apa ya yang salah ya? Lain 21 ya. F print S momen inersia. Momen inersia 2S KGN 2 dan aksen. Oh, apakah ini ya? Atau ini ya yang membuat aneh? Hmm, kira-kira apa ya? Wah, ataukah ini ya? Kita coba ulang. Masih undefined function or variable L. Oh my God. Ya. Wow, wow, wow. Apakah variabel yang tadi yang mempengaruhi ya? Ya, oke teman-teman. Jadi kita sudah mengetahui. Coba kita lanjutkan ke nomor 2 ya. Eh, kok gini? Eh, oh, sudah. Sudah. Apa ya? Define. Apa ya yang saya yang ini? Coba kita ulang kembali. Sepertinya aduh, kurang tepat ya di sini.
Bentar ya. Oke, sepertinya permasalahannya di sini. Oke, ini guys permasalahannya. Kita coba nanti ya. Kita coba ganti dulu nanti baru saya tampilkan. Nanti kalau berhasil saya jelaskan. Kalau nggak berhasil nanti kita cari lagi. Kita clear all dulu ya yang di sini. Clear command window. Oke, masuk sini kita jalankan. Ya, jadi kan ada jeda satu, dua, baru keluar. Nah, kita pilih pilihan ke satu, sesuaikan masa di. Oke, ini dia. Ini dia ya, sudah berhasil. Jadi akan saya jelaskan ya berhasil. Oke, jadi pada sebelumnya kesalahannya itu terletak pada penulisan setelah f print f, koma.
I ya, harusnya I. Itu saya salah nangkap, saya tuliskan L kecil. Makanya tidak terdefinisi ya variabel tadi yang sempat dinyatakan dalam prompt comment window-nya. Terus ans ya, ans tadi muncul itu karena setelah rumus angka itu ya, itu nggak saya tampilkan di tanda titik koma. Harusnya itu setiap ini ada di tanda titik komanya ini. Setiap perhitungan yang mencakup rumus ini. Bahkan nggak hanya rumus, ini yang berhubungan dengan kalkulit ya, itu selalu ada titik koma. Nah, ini tadi tidak tercantumkan, makanya keluarnya ans ya, variabel lain. Coba kita ulang. Saya lupa nih, CLC clear all itu ya kalau tidak salah. Clear all. Nah, saya lupa ya. Oh ya, untuk menghapus langsung. Sebentar. Oke, jadi sistemnya itu mengulang ya. Clear all, kembali lagi. CLC. Nah, oke. Maaf ya, namanya juga belajar. Oke, Bala. Oke, kembali lagi kita run ya di sini ya. Kita run. Dua, ya ini kedua, lima, empat. Sudah kedua kan, langsung kan batang silindernya ya. Terus kita akan lagi buat yang ketiga ya. Kita coba semua dengan variabel angka yang sama. Ketiga, lima, empat, empat, lima deh, empat deh. Ya, oke. Keluarnya semua sudah masuk. Kita coba semua. Kita pastikan bahwa apa yang kita lakukan di setiap rumusnya itu benar-benar berhasil, benar-benar berhasil semua. Sekarang yang keempat ya, lima, ya, lima, empat. Oh kan, langsung udah ya. Berhasil ya berarti ya. Satu lagi, empat udah, berarti kita masuk yang ke lima. Yang kelima, oke. Lima, empat, tiga, enam deh. Oke, langsung. Hasil ya yang kelima ya. Jadi yang ke enam. Eh, Belum tak CLC. Ya, nggak apa-apa lah. Oh, langsung ini kok. Enam ya. Enam. Nah, langsung kan keluar. Udah ya, aman ya. Yang ke enam ya. Terus kita lanjut yang ke tujuh. Ya, ketujuh. Ketujuh. Yang ketujuh, samakan aja. Variabelnya kita samakan. Ini hanya untuk coba-coba. Untuk meng-cross check saja bahwa apa yang kita lakukan atau yang kita tuliskan ini codingannya berhasil. Oke. Ketujuh udah, balik ke 8 ya sekarang ya. 8. Oke, aman ya. Oke, yang terakhir, pastikan bahwa kita sudah berhasil semua. 9 ya. 5, 4. Oke, sudah berhasil. Satu bonus nih yang mau saya katakan. Apakah ketika kita mau memilih di luar 9 pilihan, apa yang akan keluar? Error. Itu saya tadi ya yang kita display error tadi yang selain menampilkan dari 9 eh, opsi yang sudah kita cantumkan. Jadi keluarnya selain interval dari 1 sampai 9 maka keluarnya error. Oke. Baik, mungkin itu saja ya dapat saya sampaikan dan saya kerjakan mengenai pembelajaran di eh, if else if mengenai momen inersia. Oke, sekian dari saya. Mungkin saya cukupkan. Saya Muhammad Haidarullah dengan NRP terakhir 006 dari kelas komputasi geofisika A. Saya akhiri.